Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, setiap kita pasti pernah diuji dengan berbagai permasalahan hidup. Entah masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, maupun hati yang terasa sempit. Namun, bagaimana cara terbaik menghadapi ujian tersebut agar hati tetap tenang dan jiwa tidak goyah? Dalam video ini, Ustadz Adi Hidayat akan menjelaskan cara-cara menghadapi permasalahan hidup sekaligus kiat-kiat untuk meraih ketenangan jiwa dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Tonton sampai selesai, semoga nasihat ini bisa menyejukkan hati dan memberi kita kekuatan untuk tetap sabar dan bersyukur dalam setiap kondisi. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapat manfaatnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Kalau kita coba renungkan, sekali lagi, kalau kita coba renungkan dari sekian sholat yang kita tunaikan, berapa persenkah bacaan sholat itu yang kita pahami? Karena pemahaman terhadap apa yang kita baca dalam sholat, atau bahkan dalam tuntunan ibadah secara umumnya, itu pertama akan mengantarkan cepat kepada kekhusyuan. Karena itulah, orang-orang yang khusyuk di dalam sholat, selain ia mampu menghadirkan ketersambungan dan kepasrahan kepada Allah saat menunaikan sholat. Itu rumusnya ditemukan di Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kekhusyuan, maka saat akan menunaikan sholat itu, adab pertama adalah menghadirkan kepasrahan dan ketersambungan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, kata Allah, maka terima dulu dengan sabar. Terima. Karena desain persoalan itu bukan disiapkan untuk membebani seorang hamba, tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupannya agar mampu menghadapi tantangan-tantangan yang memang hadir di masa ia hidup saat itu. Kita tidak bisa menolak perubahan dan tantangan yang ada. Dulu mungkin ke Tanah Kusir, ke sini sedikit macet atau tidak ada macet. Tapi dinamika kehidupan ada perubahan menghadirkan pergerakan yang baru kan? Kendaraan mulai banyak, kesibukan mulai padat, ada. Kompleksitas hidup juga begitu. Pasti ada tantangan yang akan kita hadapi. Ujian anak-anak SD sekarang dengan yang dulu itu berbeda. Tapi tetap ada ujian. Dan ujian itu untuk meningkatkan kualitas sehingga ketika naik ke SMP, kualitas keilmuannya lebih tinggi dan bisa menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat berikutnya. Dan indahnya Allah ketika memberikan ujian, ini kaidah pertamanya, tidak akan pernah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Artinya seorang hamba diberikan ujian karena ia mampu. Ingat itu, kalau tidak mampu tidak akan diuji. Itu dasar di dalam Al-Baqarah di ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Artinya, kita merasakan seberat apapun ujian itu, ternyata Allah memandangnya memang kita yang mampu. Hei fulan, kamu yang mampu, Adi Hidayat tidak mampu. Karena mampu itu, maka diuji. Kalau tidak mampu, tidak akan diuji. Dan indahnya, setiap ujian selalu disandingkan dengan solusi. Dan solusi yang paling mudah. Dari setiap ujian yang sulit, desainnya itu ada solusi yang paling mudah. Kadang-kadang ternyata dengan senyuman selesai gitu. Ya. Nah, itu nanti ditemukan di Quran surah Al-Insyirah. Al-Insyirah itu sesuatu yang lapang, plong, tenang. Ya kan? Karena itu ketika beban hilang kan plong ya. Ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na ka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Gitu kan, ada beban yang sangat luar biasa berat. Seperti ngangkat beban itu, kalau ada olahraga angkat beban, kan diangkat tapi semua terasa kan sampai ke kaki, ya. Tapi itu semua ditujukan untuk meningkatkan kualitas kita. Wa rafa'na laka dzikrak, untuk mengangkat supaya naik, supaya kualitas lebih tinggi lagi, ya. Tapi yang paling indah, perhatikan baik-baik. Inna ma'al usri yusra. Seberat apapun persoalan yang sedang kamu hadapi, selalu yusra. Ada solusi yang aku siapkan dengan penuh kemudahan. Usrun itu sesuatu yang dirasakan sepakat sulit.
Ya. Padanannya nanti ada lagi kata lain untuk menunjukkan kesulitan, sa'bun. Sa'bun itu kesulitan yang relatif. Bagi si fulan sulit, bagi yang lain mudah. Ya. Bahasa Jepang mudah atau sulit? Sulit ya bagi kita yang belum belajar. Ya? Orang Jepang kan mudah ya. Saya waktu ke Jepang anak kecil segini udah bisa bahasa Jepang tuh. Kecil ya. Relatif ya. Baik. Tapi ada kesulitan yang semua mengatakan sulit. Ya. Bawa mobil sulit atau mudah? Bukan mengendarai mobil, bawa mobil. Sulit ya. Oke, sulit ya. Nah, itu usrun namanya. Sa'bun itu relatif, usrun itu sepakat sulit. Ya. Dan di setiap kesulitan yang dirasakan, seberat apapun kata Allah, itu selalu ada solusi. Inna ma'al usri yusra. Solusi yang termudah. Ini secara psikologis memberikan kesan kepada jiwa kita begini. Ini kata Al-Quran itu begini. Kalau sedang merasakan satu ujian, seberat apapun, tanamkan pada jiwamu, pasti akan selesai. Pasti tuntas. Pasti ada solusinya. Itu secara psikologis mengurangi beban. Paham ya? Seberat apapun. Ini yang menyampaikan Allah. Bukan saya. Ya, nah nanti kalau kita sudah merasakan itu, apapun masalahnya, di rumah tangga, kan? Di pekerjaan, kalau sedang ada tugas, ujian atau masalah seberat apapun, tanamkan pada diri kita. Allah tidak akan pernah uji saya kecuali saya mampu. Pasti selesai. Tapi nggak usah dibikin status di media sosial. Pasti ujian ini akan berlalu. Gitu. Tidak usah. Ya, tancapkan pada jiwa. Setelah itu, nanti akan ada ketenangan pengantar yang hadir dalam jiwa. Itulah yang dimaksud dengan syarah, insyirah. Nah, kalau sudah lapang itu ada pengantarnya, bawa dalam sholat. Ini yang dimaksud, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, bawa dalam sholat. Makanya ketika kita sholat, kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, engkau perintahkan aku untuk membawa persoalanku dan memohon solusi kepadamu dalam sholat. Sekarang aku sholat, aku mohon kepadamu solusi. Itu yang kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah aku sekarang mencurahkan segala persoalanku melalui ibadah ini. Ya, na'budu itu maksudnya sholat. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-20 Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Ya, sungguh akulah Allah, tidak ada Tuhan yang dipertuhankan dan layak untuk disembah kecuali aku, kata Allah. Maka sembah aku. Fa'budni, sembah aku. Lewat apa? Lewat salat. Wa aqimis salat. Maka kita datang dalam salat, kita katakan iyyaka na'budu. Itu. Lalu setelah itu apa? Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, engkau perintahkan aku wasta'inu bis-sabri was. Sekarang kami nasta'in, kami minta kepadamu seperti apa yang kau perintahkan. Makanya di hadis qudsi ya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih jalla wa ala. Hadis qudsinya mengatakan, idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba benar salatnya dan dalam salat ia sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi. Jazakallahu khair. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian, komitmen antara aku dengan hambaku, wali 'abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar salatnya, apapun yang ia minta sampai dengan kalimat itu, nasta'in, aku akan berikan, aku akan kabulkan. Karena itu dulu Nabi SAW, termasuk sunnah yang diteruskan oleh kalangan sahabat, tabi'in, orang-orang saleh, kalau ada persoalan apapun dalam kehidupan, termasuk ada hajat tertentu, bahkan Al-Imam Al-Bukhari ingin menuliskan kitab Sahih Al-Bukhari-nya, itu 16 tahun dituliskannya. Sebelum menulis setiap satu hadis itu beliau sholat dulu 2 rakaat. Ya, sholatnya jenisnya banyak, bisa tahiyatul masjid, bisa sholat duha, datang minta petunjuk kepada Allah, tenang hatinya, baru tulis. Dimulai di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, berakhir di Masjid Nabawi, ya, di Al-Munawwarah. Jadi ternyata sholat itu solusi. Nah, hanya sholat benar itu tidak mudah dilakukan kecuali bagi orang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa orang khusyuk itu? Nah, ini balik ke pernyataan awal yang tadi saya sampaikan. Untuk khusyuk dalam sholat, yang pertama itu mesti ada kepasrahan dan persambungan kepada Allah.
Ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu ciri pertamanya orang yang menyiapkan diri sebelum sholat. Jadi khusyuk ternyata dimulai sebelum sholat. Dia menyiapkan diri akan menghadap kepada Allah Rabbnya, dan boleh jadi dia merasakan mungkin dalam sholat itu dia pulang. Dirumus. Kalau dengar kalimat begini, raji'un, 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 ilaihi raji'un, yang terbayang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan? Ya, kembali kepada Allah, kan? Ya, dan desain kalimat itu pada awalnya bersandingnya dengan musibah. Dengan musibah. Itu ada di Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan musibah nanti terbesar bagi yang hidup itu kan kematian. Makanya sering dilekatkan kalimat itu. Padahal apapun yang kita terima itu pada dasarnya punya Allah. Itu musibah. Jabatan musibah. Ya kan? Musibah. Makanya dulu orang terima jabatan itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan alhamdulillah terpilih, tidak. Ya, dia merasakan ini titipan Allah, pasti dihisab. Ada harta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dapat suami, wa inna lillahi. Ya, semua itu akan dihisab, akan ditanya oleh Allah. Jadi kalau kita merasa semua titipan, maka cara mengelola titipan itu pun pasti akan waspada. Ya, pasti akan diolah dengan baik. Saya nitip kepada Anda motor, pulang-pulang spionnya hilang, stang bengkok gitu kan, ya, rodanya kempes 2. Kira-kira perasaan saya bagaimana? Ya, Allah nitipkan kepada Anda ada anak-anak, ada pasangan hidup, ada harta benda, itu akan ditanya ketika kembali. Nah, karena itu rasakan ketika menerima titipan itu, bagaimana kalau saya pulang, bagaimana kalau saya wafat, mengembalikan dan ditanya, mempertanggungjawabkan setiap titipan itu. Nah, ini spirit ini usahakan ditampilkan ketika akan sholat. Kata Al-Quran, kalau hendak engkau sholat, rasakan mungkin sholat itu menjadi sholat terakhir dalam kehidupan kita, dan boleh jadi saat sujud itu kita berpulang. Ini yang diisyaratkan oleh Nabi SAW. Setiap akan beliau sholat, setidaknya menghadap kepada jamaah itu, selain mengatakan istau, ya kan? Ya, beliau juga mengatakan apa? Sallu salatal muwadda'. Salatlah, persiapkan diri kita saat ini seakan-akan ini salat perpisahan kita dalam hidup. Nah, kalau kita merasakan akan berpulang, kekhusyuan akan hadir. Jadi pengantar pertama, hanya kekhusyuan ini akan bertahan di pembuka salat. Awal-awal. Tengah-tengah bisa kabur lagi. Betul? Ya. Ya memang betul begitu. Karena Nabi pun mengatakan demikian. Ya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bima ma'na. Ya, idza kabbara, jika seseorang telah bertakbir, mulai takbir itu. Ya, mulai bertakbir tuh. Fa yaqulu syaitanu, maka setan akan mulai berkata, uzkur kadza, ingat ini ya, ingat itu ya. Jadi kalau sebelum takbir, kita bisa merasa fokus, enggak ingat apapun, siap salat saja. Qad qamatis shalah, iqamah kan? Qadnya li taqrib, untuk mendekatkan. Ayo sudah mulai akan salat. Siap. Siapkan hati, khusyukkan. Mungkin akan wafat. Kita siap tuh. Tapi kalau sudah mulai bertakbir, setannya mulai datang. Ingat ini, ingat itu. Allahu Akbar. Ingat mobil, jemuran, status belum diupdate, apa macam-macam muncul semua. Ya, hatta la yash'ur al-musalli kam rak'atan yusalli, sampai ada orang salat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Itu kata Nabi. Kalau Nabi bersabda demikian, pasti terjadi. Salat subuh tadi berapa rakaat? 2, ada yang 3. Ibu tadi sholat subuh? Kesiangan berarti. Ya? Tadi dia subuh. Ya? Ada yang 3, padahal cuma 2. Maka untuk bisa mengurangi itu dan bisa menepikan hal yang mengganggu supaya bisa fokus dalam sholat, salah satunya apa? Salah satunya adalah mencoba mempelajari, memahami bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholat. Itu isyaratnya ada di Quran surah ke-29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Sebelum Anda menunaikan sholat, kata Al-Quran, sebaiknya baca dulu, pahami dulu, lalu amalkan, praktekkan apa yang telah dipahami itu. Itulah sholat yang ideal. Tidak paham itu tidak berdosa, gugur kewajiban. Jadi kalau kita, bukan kita, kalau ada orang yang sholat
Kalau ada orang sholat, tidak mengerti, tidak paham apa yang dia baca, tapi dia benar secara fikih, dari takbir sampai dengan salam, itu menggugurkan kewajiban, tidak dosa. Kewajiban gugur, pahala ada. Hanya kekhusyuan belum tentu diraih sempurna, dan manfaat sholat dalam kehidupan belum tentu bisa didapat. Ya, apa di antara manfaat itu? Teruskan ayatnya. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat yang benar, yang paham bacaan ini, yang mengerti tentang gerakan-gerakan kenapa mesti begitu, sehingga saking pahamnya ruku itu terasa nikmat, sujud tuh enak gitu ya. Sampai banyak kisah dulu kita dapati, ada orang sedang sholat, anak panah lewat pun diam saja, ya kan? Ada kan yang demikian itu ya. Terus ada kisah yang sangat viral di antara seorang sahabat itu yang terkena duri di kakinya. Ketika akan dicabut tuh sebelum sholat tuh sakit, saking sakitnya tuh sulit untuk dicabut. Ada seorang mengatakan kawannya, tenang, saya tahu kapan waktunya itu dicabut. Ketika dia sedang sholat, baru kemudian dikeluarkan itu, durinya itu, dan tenang saja, tidak ada perubahan ekspresi bahkan di wajahnya. Kalau mau lebih dahsyat lagi, ya ada lagi, ini kisah nyata. Saya tidak menyampaikan sesuatu yang cerita yang aneh-aneh gitu ya. Ada kisah setelah itu, ada orang yang memang harus diamputasi bagian tubuhnya. Ya, dan dulu kan belum ada obat bius seperti sekarang. Ya. Sampai kemudian sulit, berat, aku khawatir membuat dia kesakitan, atau bahkan lebih daripada itu, bukan hanya pingsan, bisa lebih membahayakan. Tapi apa jawabnya? Dia sampaikan kepada dokternya, saya tahu kapan itu harus diamputasi, lakukan ketika saya sholat, katanya. Tidak ada perubahan sedikit pun di wajahnya. Gitu. Baru setelah salam, pingsan. Setelah salam, pingsan. Tapi itulah sholat orang-orang dulu, kualitasnya demikian. Jadi ia mengerti apa yang ia bacakan. Bahkan baru takbir pun sudah ada getaran pada jiwanya. Itu sudah takut. Saya kan dulu pernah ajarkan di sini kan. Jadi begitu tangan mengangkat itu begini, tangan mengangkat, ini kan ada ulama yang menyebutkan di Asrarus Salah, ada kitab namanya Asrarus Salah. Ada lagi Nadharat fi Ma'anis Salah. Di kitab-kitab dari kalangan salaf-salaf dulu, termasuk yang kontemporer, mengangkat begini itu sebenarnya ada dua makna. Ya, satu, buang urusan dunia ke belakang. Jadi kalau mau sholat, dunia jangan bawa-bawa, buang ke belakang. Jangan dibawa. Yang membuat seseorang tidak khusyuk itu ketika sholat dunia masih dibawa. Itu poinnya. Yang kedua, kepasrahan kepada Allah. Pasrah. Ini yang dimaksud tadi, wa inna ilaihi rajiun. Begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, dunia kecil semua, hanya Allah sekarang yang agung. Ya, tapi itu secara hikmah, kalau paham makna, itu dalam ke hatinya. Ya Allah, aku berikrar Engkau yang paling agung, paling besar, paling hebat. Tapi bahkan sebelum sholat pun, kadang aku membawa kebesaran dalam kehidupan. Merasa lebih hebat dibanding orang lain. Ilmu yang paling tinggi, harta yang paling banyak, kedudukan yang paling berpangkat. Itu hal demikian. Dan pada saat yang sama merasakan bagaimana aku kalau diwafatkan dalam keadaan sombong dan agung itu. Muncullah kepasrahan. Disitulah kemudian dia berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya kecilnya pengakuan. Itu kalau paham tuh begitu. Ya Allah, aku akui, aku tuh banyak dosanya. Ya. Namun aku menyadari, Engkau pemaaf yang tiada batas bagi rahmat-Mu. Maka aku mohon ya Allah, pisahkan aku dan jauhkan dari kesalahan yang aku perbuat. Seperti Engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah menyatu. Jangan buka itu lagi di hari kiamat. Aku taubat sekarang. Kalau di hari kiamat dikatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kecil sekecil apapun dibuka, baik ataupun buruk. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilhu bil ma'i wath thalji wal barad. Kalau perlu ya Allah, bersihkan dengan apapun yang mampu menghilangkannya, sekaligus sekalipun aku mesti merasakan dengan sesuatu yang dingin ataupun sesuatu yang berkonsekuensi lebih daripada itu. Yang penting aku taubat. Itu baru takdir, apalagi itu dibawa dalam sujud, nikmat. Saking nikmatnya kadang-kadang tak sadar tiba ajal dan dia wafat dalam keadaan sujudnya. Nah, itulah yang dimaksud kehusyuan ketika itu dipahami dengan baik. Masya Allah. Penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat sungguh menenangkan hati. Semoga kita bisa mengambil hikmah untuk lebih sabar, tawakal, dan terus mendekat kepada Allah dalam suka maupun duka. Ingatlah, setiap ujian pasti ada jalan keluarnya. Tetaplah berdoa, perbaiki diri, dan yakinlah Allah tidak akan membebani kita melebihi kemampuan. Yuk, tulis pengalaman atau pendapat sahabat di kolom komentar, semoga bisa saling menguatkan satu sama lain. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan video ini ke keluarga dan sahabat tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.